Podcastorial Kantor Berita Antara. Podcastorial Kantor Berita Antara adalah kita di sini membicarakan isu-isu yang tidak nyantai, kita kupas dengan santai. Oke, di sini kita bersama dengan salah satu narasumber yang tidak luar biasa, tapi membahas konten dengan isinya yang sangat-sangat dengan cara luar biasa. Oke, kita sapa Bung Teguh. Halo Bung Teguh. Halo Bung Afud. Oke, kita perkenalkan di sini Bung Teguh adalah salah satu pewarta Antara juga dengan menjabat sebagai redaktur pelaksana Kantor Berita Antara. Kalau boleh tahu, boleh kenalan sedikit Bung. Redaktur pelaksana itu fungsinya di Kantor Berita itu seperti apa Bung? Ya, redaktur pelaksana adalah satu organ di newsroom Kantor Berita Antara yang bertugas untuk memanage agenda setting lah, kurang lebih kayak gitu Bang Afud. Jadi bagaimana pemberitaan di Antara dikendalikan itu dilakukan oleh newsroom yang dipimpin oleh redaktur pelaksana, kurang lebih kayak gitu Pak. Oh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kantor berita atau informasi ini adalah sawah, Pak Teguh yang ngatur air itu ya? Kanalisasi, kanal air, mengatur saluran. Oke. Yang jelas saya bukan padinya Pak. Oke. Padahal kalau padi kan semakin tua semakin merunduk. Iya, saya semakin sombong. Baiklah, di Podcastorial Kantor Berita Antara tayang perdana ini kita akan membahas sesuatu yang ringan. Cuman kita bahas dengan yang lebih berat, tapi dengan cara santai. Gimana sih? Intinya temanya kita bahas tema yang tidak santai dengan cara santai ya ala Kantor Berita Antara lah. Ya. Jadi Bung Teguh, jadi ya karena kita bicara mengenai agenda setting, tentu saja setiap media pasti memiliki agenda setting untuk menampilkan apa menu-menu berita yang diandalkan untuk dibaca oleh pembaca. Betul kan Bung? Betul. Nah, kali ini adalah tema yang paling menarik, tentu saja mungkin bukan menarik ya, tapi tema paling banyak dibaca masyarakat. Pasti tentu saja tema yang sedang sering banyak informasi dicari adalah tentang wabah virus COVID-19. Betul, jadi wabah virus COVID ini sudah mendominasi pemberitaan kita itu hampir ya lebih dari 2 bulan Pak Afud. 2 bulan, lama juga ya? Dan itu meringankan beban saya sebenarnya sih. Jadi apa agenda besok COVID? Oh, berarti Bung Teguh ini meringankan ini dalam arti apa ini? Berarti apakah muncul durian jatuh? Enggak begitu Pak Afud. Ini COVID ini merupakan bencana dunia lah ya, saya kira ya. Pandemik ya, udah jadi pandemik global. Jadi pandemik, jadi karena itu concern kita mau nggak mau ya memang mengenai COVID. Karena COVID magnitude-nya itu sangat luar biasa, bukan skala nasional tapi skala global saya kira. Dan hampir semua negara di dunia saya kira hari ini merasakan dampak besar mengenai pandemi COVID ini. Oke, kita bahas tentang COVID-19 tapi kita tidak membedah dari mana sumbernya atau bagaimana penangannya karena mungkin kita bukan ahli yang tepat untuk membicarakan tentang itu Bung Teguh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang social campaign dari COVID-19 sendiri yang banyak disuarakan oleh pemerintah, banyak digaungkan melalui kanal-kanal media. Yang tentu saja ditujukan untuk masyarakat yang sekarang kan di social campaign kita semua media itu berusaha untuk agar masyarakat itu social distance. Kedua, work from home, WFH. Dan pencegahannya seperti cuci tangan, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu bagaimana Bung? Ya, memang soal bagaimana kita mengatasi COVID, pembicaraan bagaimana kita mengatasi COVID itu sangat hiruk-pikuk Pak Afud. Oke. Jadi banyak sekali, ada yang minta lockdown, ada yang minta karantina wilayah, ada social distance, ada yang udahlah biarin saja saya kerja saja dan seterusnya. Jadi pembicaraan semacam itu sangat hiruk-pikuk di masyarakat kita. Dan itu saya kira tidak membantu apa-apa Pak Afud ya. Nah, jadi masyarakat kita disibukkan oleh wacana-wacana yang berkembang saya kira. Oke, untuk mempercerah masyarakat dengan adanya banyaknya istilah itu,
bisa nggak Bung Teguh itu sedikit mengedukasi teman-teman yang sedang WFH ini di rumah ini, apa sih sebenarnya perbedaannya kalau lockdown itu seperti apa, karantina wilayah itu seperti apa, dan istilah-istilah tadi itu kadang takutnya banyak orang yang tidak paham tapi mereka berusaha menyuarakan, kan itu sangat berbahaya sekali. Ya betul, oleh karena itu sudahlah Bung Afud. Jadi kita sudahin saja pembicaraan mengenai apa langkah yang paling tepat yang harus kita lakukan. Hari-hari ini pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar, PSBB ya. PSBB? Ya, PSBB. Artinya pemerintah berusaha membuat satu rangkaian kebijakan bagaimana meminimalisir dampak COVID, sebaran COVID, tapi dengan cara-cara yang menurut pemerintah ya, mungkin sesuai dengan karakter kita, karakter ekonomi kita, karakter sosial masyarakat kita, karakter demografi kita, dan seterusnya saya kira. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pembicaraan masyarakat. Ada yang tidak setuju sama PSBB, ada yang mengkritik karena harus ada darurat sipil dan semacamnya. Nah, itu hiruk pikuk. Nah, hiruk pikuk yang semacam itu tidak menolong masyarakat. Virus COVID terus tetap menyerang, mau ada pembicaraan atau tidak ada pembicaraan. Betul. Masalahnya begitu Pak Put. Jadi saya kira sudahlah, itu hiruk pikuk wacana tentang itu kita hentikan saja bagusnya gitu. Oke, berarti kesimpulannya istilahnya kalau untuk hiruk pikuk alur informasi yang banyak mendebatkan tentang permintaan lockdown, permintaan karantina, permintaan darurat sipil, apapun itu, harusnya udah mulai ditutup buku ya, atau seperti betul. Apa alurnya? Kita tutup buku aja. Tutup buku. Karena itu tidak akan menolong masyarakat. Masyarakat hari ini butuh aksi. Bukan retorika tentang bagaimana pemerintah melakukan kebijakan lockdown atau pemerintah melakukan kebijakan karantina wilayah dan seterusnya, saya kira. Oke, tepuk tangan Bang, tepuk tanganku. Saya bantu Pak. Jadi ini masih manual. Terima kasih teman-teman yang sudah tepuk tangan. Lagi dong. Jadi tapi sepertinya benar juga Bung Teguh, dengan adanya istilahnya alur informasi yang terlalu hiruk pikuk, banyak pendapat yang lebih baik ambil langkah ini, lebih baik ambil langkah itu. Tapi wacananya terus bergulir tapi nggak ada aksi, minim aksi. Betul. Lebih baik istilahnya kita kalau kemarin kita sempat baca sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat bahkan artis yang melakukan penggalangan dana. Nah, itu untuk aksi-aksi seperti itu. Jauh lebih positif ya. Karena apapun motifnya, penggalangan dana, terus upaya-upaya yang lebih nyata ya, upaya yang lebih nyata untuk mengatasi COVID, membantu para dokter, membantu pasien COVID yang mungkin lagi kesusahan, itu pasti lebih berdampak dari mereka. Karena dalam soal kebijakan pemerintah apapun itu, mau lockdown, mau ini, pasti memiliki implikasi yang bukan hanya pada implikasi di sosialnya saja. Maksud saya implikasi di kesehatannya saja, tapi implikasi di sosial dan ekonomi. Jadi ketika masyarakat dibatasi, pasti akan ada ekses, Bang. Misalnya ketika toko-toko disuruh tutup, ya, mal-mal disuruh tutup. Kita tahu betapa banyak masyarakat atau pekerja, pengusaha yang akhirnya mereka kehilangan income-nya. Mungkin yang punya mal punya tabungan banyak. Oke. Tapi bagaimana dengan karyawannya? Oke. Seperti misalnya kalau kita contohkan mungkin di India ya? Betul. Atau seperti apa? Ya, India adalah satu contoh yang baik ya, atau contoh yang buruk gitu. Intinya sebagai contoh untuk kita pelajari. Ya, kita bisa belajar dari India bagaimana ketika satu langkah dilakukan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, maka dampaknya bisa sangat
sangat besar, bukan saja di pemberantasan penyakitnya akhirnya tidak berhasil, tapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ya. Masyarakat jadi lebih sengsara gitu. Ketika kita melakukan kebijakan-kebijakan yang kurang hati-hati, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita garis bawahi tadi bahwa banyak artis yang mengajak masyarakat untuk berdonasi, aksi untuk membantu entah itu kepada dokter atau perawat atau bahkan masyarakat yang membagikan masker atau hand sanitizer dan sebagainya. Itu berarti saat ini masyarakat itu lebih mengena untuk diajak atau lebih kena informasi itu apakah melalui influencer di sosial media daripada media massa. Ini gimana Bung Teguh menanggapi semuanya pola masyarakat ini? Ya, semuanya memiliki peran masing-masing saya kira ya. Influencer kalau dia bisa memanfaatkan pengaruhnya kepada khalayak, pada penggemarnya, pada followernya, itu pasti akan sangat berguna ya. Demikian juga dengan media massa. Media massa mestinya harus menjadi clearing house dalam hal ini. Membuat cerah, membuat jelas duduk persoalan sehingga kita bisa sama-sama lah mengatasi. Hari-hari ini semua elemen diharapkan memang memiliki peran masing-masing yang intinya semuanya harus mendukung bersama untuk bagaimana kita mengatasi krisis ini. Saya kira itu. Oke. Lalu untuk mengambil peran masing-masing itu sendiri, nah porsi kantor berita Antara ketika melihat wabah ini semakin dalam kondisi memburuk ya. Kita sepakati apakah ini memburuk atau kritis? Masih dalam tren yang bisa di-manage. Tapi intinya angka itu akan semakin bertambah kan? Angka-angka itu hari ini masih bertambah, Pak Mahfud. Agenda setting atau peran dari kantor berita Antara sendiri untuk sebagai media memainkan perannya untuk membantu pencegahan ini seperti apa, Bu? Ya, saya kira kita harus satu ya, termasuk media dalam hal ini. Jadi kalau media hari-hari ini ada yang berusaha untuk mencari kesempatan untuk menjadi lebih populer dan semacamnya. Mencari kesempatan itu dalam arti? Ya misalnya hanya bertumpu pada clickbait dan semacamnya tanpa nggak bertanggung jawab terhadap bagaimana jalan keluar ya. Kita mencari jalan keluar bersama untuk virus COVID ini. Saya kira itu tidak bijak juga media. Jadi saya mengajak semua media, pelanggan Antara, pelanggan Antara ya semuanya ya untuk bersama-sama ikut memiliki satu tujuan ya. Berarti memang sebenarnya kita harus satu suara untuk itu ya untuk mendukung. Tapi masalahnya memang, nah itu tadi agak sedikit mencengangkan juga ya. Ada media istilahnya yang mengambil kesempatan untuk entah itu untuk monetisasi atau popularitas atau seperti apa dari wabah yang terjadi ini. Nah, Antara sendiri menempatkan porsi pemberitaan COVID-19 ini apakah akan selalu berada di top agenda setting atau memang bagaimana nih Bung memberi porsi COVID-19 ini agar informasi di masyarakat itu tidak menyebarkan terlalu panik yang berlebih? Ya, tentu saja COVID-19 itu masih menjadi top mind di masyarakat ya, dan kita tidak bisa mengabaikan informasi atau pemenuhan informasi tentang itu kepada masyarakat. Tapi Antara juga punya satu campaign baru nih Bang Bukfut. Apa itu? Ya. Campaign baru. Ya masyarakat hari ini itu jenuh lah ya dengan berita-berita buruk ya. Jadi karena itu kita membuat campaign baru #berita baik, kabar baik. Kabar baik? Ya. Kira-kira kabar baik seperti apa ya? Tunggu Bung, kita tunggu jangkriknya lewat nih. Ini jangkrik emang selalu mengganggu ini jangkrik. Oke, kabar baik seperti apa ini? Ya gini, masyarakat hari ini dibombardir mungkin 80% ya oleh berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang pertambahan yang dahsyat tentang korban-korban
COVID-19. Ah, Nah, itu kalau terlalu banyak itu mencemaskan, Bung Afud. oke. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya orang yang terlalu banyak Mendapatkan. menyerap informasi tentang hal-hal buruk, penyakit dan lain-lain, tiba-tiba dalam dirinya itu merasa Insecure. menderita sakit yang sama karena kecemasan yang berlebihan. Gitu. Oke. Nah, yang semacam itu akhirnya masyarakat yang tadinya sehat menjadi sakit, psikosomatis itu. Dalam Oke, istilah apa? Medis atau apa, psikologis. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mental yang akhirnya mempengaruhi psikis, fisik Ya. ya, saya kira gitu. Berarti seperti infobesitas ya? Ya, Orang dalam menyerap. Nah, kemudian antara menampilkan apa untuk istilahnya masyarakat tidak infobesitas terhadap COVID-19? ya. Ketika sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus lah, Bung Mahfud. Betul. Ya. Obesitas juga karena kebanyakan makan kan. Oke. Bener sih. Jadi bagaimana kita memastikan informasi yang diperoleh oleh masyarakat itu informasi yang cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Itu kantor berita, media harusnya berpikir untuk ke arah situ. Ketika masyarakat mengalami infobesitas, terlalu banyak info, apalagi itu info-info yang kurang baik, maka yang terjadi seperti Bung Afud katakan tadi, Panik. masyarakat menjadi panik. Dan ketika masyarakat panik, apa yang terjadi? Masyarakat bergerak atau melangkah di luar nalar mereka. Wow. Seperti apa itu, Bung? Ya, coba bayangkan masyarakat yang bergerak atau bertindak tanpa nalar yang jernih. Apa yang terjadi? Ras. Terus kemudian dia mungkin juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya nggak masuk akal. Nah, itu menurut saya sesuatu yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Sangat berbahaya lah bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, antara dan media itu harus memastikan informasinya sekali lagi harus pas. Selalu saja ada hal-hal baik yang dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat, bahkan ketika saat bencana ada. Tentang kejuangan mereka, tentang betapa mereka tulus melakukan sesuatu, tentang berapa ada upaya-upaya yang sangat gigih yang dilakukan oleh masyarakat, atau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mau menghibur agar mereka sedikit melupakan kedukaan mereka. Itu adalah kabar-kabar baik yang sesungguhnya kita harus lakukan, karena banyak yang dilakukan oleh masyarakat ternyata yang berusaha untuk membuat sesuatu lebih baik. Nah, yang seperti itulah yang harus kita kabarkan, Bung Afud. Seperti optimis di tengah kekurangan diri. Ya. Tapi memang harus optimis, bener kan? Ya, betul. Harus dibangun. Optimisme adalah salah satu obat menurut saya. Obat COVID itu hari ini ya salah satunya. Karena memang belum ditemukan obat secara medisnya ya. Obat jiwanya adalah optimis, saya kira. Obat jiwa, berarti masyarakat ini sakit jiwa tuh. Atau memang ini ya? Masyarakat lelah jiwa lah. Bung Afud nggak bisa mengatakan masyarakat sakit jiwa. Ya. Lelah jiwanya mereka. Lelah. Nah, karena lelah, mereka harus diistirahatkan dengan kabar-kabar baik itu, Bung Afud. Salah satu framing kabar baik itu di antara atau di media itu seperti apa contohnya? Ya, kita sudah mulai banyak meliput atau kita dalam setiap rapat sore kita lakukan, ayo kita cari kabar-kabar baik yang muncul dalam pandemi COVID ini. Seperti Bung Afud katakan tadi, masyarakat sudah mulai tumbuh menggalang dana untuk membantu mereka
Baik mereka yang sakit, mereka yang berada di garda terdepan, ataupun mereka yang saat ini tertimpa imbas dari yaitu tadi, dari pembatasan-pembatasan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah demi mengurangnya penyebaran COVID ini. Seperti apa? Seperti mereka membantu sesama. Kepedulian kita ternyata bisa bisa diasah dengan cara-cara itu, dan muncul itu ternyata masyarakat mulai hari-hari ini mulai memunculkan rasa kepedulian sesama tangga, sesama masyarakat-masyarakat yang rentan terhadap guncangan baik ekonomi maupun COVID ini. COVID yang berdampak ke ekonomi, ya. Karena banyak loh Bang Afud yang hari ini sudah tidak tahu saya harus dapat uang dari mana, saya harus dapat income dari mana ketika misalnya toko-toko harus tutup, ketika ojek online kekurangan penumpangnya karena penumpangnya takut bersosialisasi, bersentuhan, takut mereka harus melakukan physical distancing. Yang semacam itu kan pasti berdampak. Untung masih ada makanan. Nah, jadi masih ada beberapa toko atau ada beberapa warung makan yang bisa memakai delivery online. Nah, saya nggak menyebut Gojek ya. Loh, barusan itu ada. Ya, GoFood dan semacamnya, atau GrabFood, saya sebut semuanya lah biar space available. Lumayan lah. Masukkan antara. Biar adil ya. Biar adil ya. Ya, oke. Jadi gitu. Kita nggak bisa bayangkan misalnya sektor-sektor itu nantinya semuanya betul-betul harus dikurangin atau ditutup. Nah, mereka harus dapat dari mana? Itu karena itu kita tentu sependapat, saya katakan tadi bahwasanya jaring pengaman social safety net yang dilakukan pemerintah memang betul-betul harus kita kawal nih Bang Afud. Oke. Harus dikawal betul, distribusinya itu harus nyampe ke orang-orang itu. Orang-orang yang betul harus mendapatkan. Jangan sampai ya na'udzubillah min dalik. Dana jaring pengaman sosial itu salah sasaran, apalagi bocor. Wah. Aduh. Bisa kalau ngeri juga itu ya. Ngeri juga itu kalau misalnya sebesar itu loh. Ingat loh, kita itu APBN kita sudah kita biarkan ya. Kita semuanya rela untuk defisit 405 triliun ya. 405 triliun itu bukan uang yang sedikit. Kita menggelembung segitu ya, menggelembung defisit ada defisit baru yang timbul karena pemerintah harus mengalokasikan dana yang lebih besar. Dan itu terjadi di seluruh negara dunia. Di seluruh negara dunia. Bukan cuma kita. Dan oleh karena itu 405 triliun ini kita harus manfaatkan betul-betul sebagai landasan ya, jaring pengaman sosial dan seterusnya itu ya, supaya masyarakat betul-betul tidak jatuh tersungkur ke lubang terdalam. Make it count lah ya. Ya. Supaya masyarakat tidak tersungkur ke lubang paling dalam. Paling nggak terjerembab lah. Ya. Jangan tersungkur. Ya, jatuh pasti kan. kita sudah jatuh ya. Nah, jangan sampai tangganya menimpa kita pula, kurang lebih kayak gitu. Rumah tangganya. Oke, kurang lebih begitu Pak Afud. Ya. Tuh kan jangkriknya keluar Bung. Berarti kalau jangkrik udah keluar, diam Krik. Nah, berarti kalau udah jangkrik keluar nih kita dibatasin waktu Bung. Oke. Nah, tapi gini Bung. Ada satu siklus teman-teman jurnalis itu kalau tanya kadang harapan atau apa saran. Nah, tapi kali ini saya pengen tanya pertanyaan pamungkas ini seperti ini, Bung. Bagaimana sih tips bagi rekan-rekan, sobat-sobat di rumah ini yang sedang WFH atau sedang giat mencari informasi? Kan kita garda terdepan mereka kan mau nggak mau untuk informasi karena mereka nggak bisa mencari informasi. Ingin tahu jawabannya?
scroll antara Iklan. scroll antara news, tonton podcast ini dan seterusnya. Kayak saya kira itu cara terbaik ya kali ya. Ya sudah. Untuk membunuh waktu ya. Biar gak info obesitas itu tadi ya. Betul. Kita harus meskipun topik ini serius, tapi kita harus santai, tidak serius gitu ya. Jadi isi yang serius dengan format tidak serius. Nah, kurang lebih kan kayak gitu kan. Nah, Oke. Meskipun saya pakai jas yang kelihatannya serius, tapi percayalah, saya di sini juga pakai jeans dan sandal, Pak. Tapi bener loh. Untukku pakai sandal. Kita beri semangat dulu tepuk tangan. Ya. Baiklah, rekan-rekan di rumah atau dimanapun. Demikian obrolan kali ini kita dengan Bung Teguh, Redbel Kantor Berita Antara dalam podcastorial Kantor Berita Antara. Nah, di episode selanjutnya kita tetap akan menilai atau membawakan isu-isu terkini yang sedang terjadi dengan cara santai, tapi yang kita bawakan bukan tema yang tidak nyantai. Betul tidak, Bung? Betul. Baiklah, stay di rumah, tetap optimis dan tetap produktif. Jangan keluar rumah, biar kita yang keluar rumah untuk mencari informasi dan membawakan informasi itu ke rumah Anda. Tetap scroll antara news, baca-baca, klik like kalau ada waktu yang lebih, dan stay positif, work from home, dan optimis. Oke, Bung? Oke. Ada pesan lagi, Bung? Oke, terima kasih Bung Afud. Oke, Ya. sampai jumpa dan kita harus semangat.